Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triulan Abbas. Saya akan memaparkan materi tentang macam-macam bencana alam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang geologi gempa dan seismologi. Materi yang kita bahas pertama yaitu memahami kata gempa. Gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai bumi bergetar dan kita merasakan getarannya. Gempa bumi atau seism dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi paling umum hal itu disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Kesalahan dan pemetaan geologi. Pengakuan pada abad ke-19 bahwa pergerakan sesar menyebabkan gempa bumi adalah kemajuan mendasar yang memicu gelombang pemahaman yang sama. Dengan mengingat hubungan ini, ahli geologi pergi ke lapangan untuk memetakan patahan aktif yang pada gilirannya mengidentifikasi sabuk bahaya gempa. Jenis kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan deep slip dan kesalahan strike slip. Kesalahan deep slip yaitu massa batuan kompleks pada satu sama lain secara vertikal dan batu yang bergerak ke bawah. Mereka disebabkan oleh pemanjangan kerak bumi. Kesalahan strike slip yaitu ketika tegangan menghasilkan geser dan menyebabkan sebagian besar gerakan sepanjang sesar menjadi horizontal atau sejajar dengan sembarang. Perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi atau afterseism, artinya gempa bumi. Instrumen terus berkembang melalui banyak gaya yang berbeda, tetapi kebutuhan dasar adalah untuk merekam gerakan gelombang gempa bumi 3 dimensi. Ini dilakukan untuk mencapai dengan meminta instrumen mendeteksi gerakan bumi atau seismometer dan mencatatnya atau seismograf. Sebagai gerakan horizontal utara ke selatan, gerakan horizontal ke west, dan gerakan vertikal secara akurat merekam perjalanan gelombang seismik. Seismometer harus memiliki bagian yang tetap diam sementara seluruh bumi di bawah bergetar. Materi kedua tentang letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma. Komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 8 lebih dari 98% membentuk kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi kerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%. 0,77% sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya elemen. Bagaimana gunung api meletus? Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman. Batuan super panas akan naik ke level dengan tekanan lebih rendah dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, mengakibatkan ekspansi volume dan memimpin langkah demi langkah menuju letusan. Materi ketiga yaitu tentang gelombang tsunami dan versus angin. Tsunami adalah ombak terbesar dan paling ditakuti. Sebagian besar berlalu tanpa disadari melintasi laut lepas dan kemudian naik menghantam garis pantai dengan pukulan yang sangat dahsyat. Tsunami versus gelombang akibat angin. Gelombang laut khas yang diciptakan oleh angin bervariasi ukurannya. Meskipun periode dan panjang gelombang yang ditiup angin bervariasi menurut badai dan musim, mereka sangat berbeda dengan tsunami. Gelombang yang ditiup angin naik saat mereka didekati pantai, bergulung maju lari ke pantai selama beberapa detik, lalu pergi menarik diri. Gelombang yang tertiup angin tidak hanya datang dan pergi dengan cepat, tetapi aliran air dan mundur dibatasi ke pantai. Bahkan gelombang besar yang tertiup angin berbeda dengan tsunami. Tsunami terbagi menjadi 3. Yang pertama tsunami akibat gempa, yang kedua tsunami akibat gunung berapi, dan yang ketiga tsunami akibat tanah longsor.
Tsunami akibat gempa adalah gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa bumi besar yang dapat menyebabkan tsunami yang sangat dahsyat. Secara umum, untuk membuat tsunami, pergerakan sesar harus memiliki komponen vertikal, baik yang mengangkat atau menurunkan dasar laut. Gerakan dasar mundur atau dorong dan normal dasar laut dapat menyuntikkan banyak energi ke air laut di atasnya. Tsunami akibat gunung berapi. Aksi vulkanik dapat menimbulkan tsunami mematikan. Gunung berapi dapat memberikan sentakan energi ke dalam badan air dengan beberapa cara. Mereka bisa meledak, bisa roboh, dan mereka bisa mengirimkan longsoran puing ke dalam air. Tsunami akibat longsor. Gravitasi menarik berbagai batuan dan massa sedimen ke dalam di bawah laut dan danau. Energi dari gerakan massa ditransfer ke air secara lokal menyebabkan limpasan air yang lebih tinggi dan lebih besar daripada yang disebabkan oleh tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Materi yang keempat adalah perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Fenomena perubahan iklim. Fenomena yang pertama yaitu El Nino. El Nino adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena yang kedua yaitu La Nina. La Nina adalah kondisi yang berlawanan dengan El Nino, yaitu fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik dan suhunya lebih rendah dibandingkan di kawasan sekitarnya. Teori yang kelima yaitu tentang banjir. Definisi banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kedatangan banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang disebut banjir bandang. Tanggapan masyarakat terhadap bahaya banjir. Orang suka berada di dekat sungai karena sungai menyediakan makanan, minuman, bisnis, transportasi, tanah subur, irigasi, listrik, dan lingkungan yang estetis. Tetapi berada di dekat sungai akan berdampak sangat besar akan terkena banjir. Respon manusia terhadap bahaya banjir dibagi menjadi kategori utama yaitu struktural dan non-struktural. Respon struktural termasuk membangun bendungan untuk menangkap air banjir dan membangun tanggul sepanjang sungai untuk menampung saluran yang lebih tinggi dan yang lebih besar. Sedangkan respon non-struktural mencakup perakiraan banjir yang lebih akurat melalui penggunaan satelit dan peralatan berteknologi tinggi.